Selamat berjumpa di dalam ibadah kaum usia emas hari ini. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami dapat masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah kaum usia emas pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat marifat yang dari surga dan mohon hati yang terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Supaya firman Tuhan sungguh-sungguh membentuk kami menjadi kaum usia emas yang hidup berkenan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus, tolong kami dan berkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pertama-tama, saya ingin mengajak jemaat kaum usia emas untuk bersama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini dalam ibadah kaum usia emas kita sekaligus akan memperingati hari ulang tahun yang ke-5 dari ibadah usia emas ini. Ini adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita yang usia emas ini. Ya, kita bersyukur untuk semuanya itu. Kita berdoa supaya kaum usia emas ibadahnya tetap dapat berlanjut pada hari-hari, tahun-tahun selanjutnya, bahkan makin diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-16. Saya beri judul menghasilkan buah. Nah, kita baca, saya tidak membaca keseluruhannya ayat per ayat, saya hanya akan memetik beberapa ayat dari yang telah disebut tadi. Sebagai awal, kita membaca ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya ulangi. Aku telah menetapkan kamu supaya menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Nah, di sini pertama-tama yang ingin saya kemukakan bahwa kita kaum usia emas termasuk di dalamnya ditetapkan oleh Tuhan
untuk pergi menghasilkan buah. Ya, untuk menghasilkan buah. Ini adalah ketetapan hati Tuhan Yesus. Supaya siapapun yang percaya kepada Dia, termasuk kita kaum usia emas, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Nah, seringkali kita lupa bahwa pada usia emas kita sudah tidak dapat berbuat banyak. Bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan. Di kala kita masuk dalam usia emas, tetap dapat menghasilkan buah. Nah, seorang ibu yang sudah mendekati usia 90 tahun, dia berkata kepada saya bahwa setiap hari dia berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak, untuk menantu-menantu, untuk cucu-cucu, untuk cucu menantu, dan untuk buyut. Dan saya melihat 4 generasi dari ibu nenek itu yang sudah hampir 90 tahun. Kemudian anak menantunya, lalu cucu-cucunya, cucu menantu, dan buyutnya, 4 generasi. Semuanya setia beribadah kepada Tuhan. Ibu ini ada di antara kita. Ibu ini hampir tidak pernah tampil ke depan. Seorang yang biasa-biasa saja, tetapi dapat menghasilkan buah. Buat dirinya sendiri, buat keturunannya, generasi penerusnya. Nah, itulah sebabnya kita jangan berkata, aku sudah usia emas, apa yang aku bisa berbuat? Tidak. Tetap bisa melakukan sesuatu di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita lihat yang namanya buah. Buah apakah itu? Kita melihat ada 4 buah yang tercatat di dalam Alkitab. Paling tidak ada 4 buah. 4 macam buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Kita baca Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, buah pertobatan yang pertama yang harus kita hasilkan. Kapan? Ya, sejak kita dibaptis. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kita dibaptis, kita mati, dan kita bangkit kembali, menjadi lahir baru. Pada saat itu, Yohanes Pembaptis langsung berkata, jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sejak lahir baru, kita sudah harus menghasilkan buah pertobatan. Dan buah itu terus berlanjut seumur hidup kita. Buah pertobatan ini adalah buah meninggalkan yang lama, hidup yang lama, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk tampil menjadi hidup yang baru, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Itulah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah kebenaran. Buah kebenaran, kita baca pertama 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini adalah untuk membedakan mana yang benar di hadapan Tuhan dan mana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat. Ya. Tentu kita yang dimaksudkan buah, bukan buah yang jahat, buah yang tidak baik, buah yang tidak benar, tetapi buah yang baik, buah yang benar. Itu harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau buah kebenaran itu sudah tumbuh, kita baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, buah ini terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan baru kita. Buah itu terus tumbuh menjadi buah, penuh dengan buah, hidup kita penuh dengan buah kebenaran. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus yang mengerjakan. Menjadi kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menetapkan kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebenaran ini. Nah, kalau kita menghasilkan buah kebenaran, dikatakan itu semuanya untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan diagung muliakan di dalam hidup yang benar, yang menghasilkan buah kebenaran. Selanjutnya, yang ketiga, buah kekudusan. Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, buah kekudusan, ya, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Nah, di sini buah kekudusan. Buah kekudusan ini membedakan, kalau yang tadi buah kebenaran itu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Nah, kalau buah kekudusan ini itu terkait hidupnya benar, hidupnya kudus dibandingkan hidup yang najis. Hidup yang disucikan daripada hidup yang berdosa. Nah, hidup benar, hidup buah yang kudus ini terkait pada hidup jauh dari kenajisan. Hidup yang telah disucikan di dalam darah Yesus. Hidup ini harus dipertahankan, hidup benar dan kudus. Dan kalau kita hidup kudus, kita bebas dari dosa dan salah. Dosa itu yang mencemari kekudusan. Kalau kita sudah dilepaskan, disucikan dari dosa, hidup dosa, maka kita hidup kudus, kita menghasilkan buah kekudusan. Dikatakan apa? Pada kesudahannya, sebagai kesudahannya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, buah kebenaran itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buah kekudusan akan membawa kita pada hidup yang kekal. Keempat, buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh, buah kasih. Nah, di dalamnya ada kasih. Kasih ini yang kemudian dijabarkan. Kalau kita punya kasih, ada sukacita. Kalau kita punya kasih, ada damai sejahtera. Kalau kita punya kasih, ada kesabaran. Kalau kita punya kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Itulah kasih. Ya, dijabarkan semuanya. Dan itu adalah buah roh. Dan yang terakhir, jangan lupa penguasaan diri. Ya, supaya kita tidak kembali pada hidup yang tidak benar, hidup yang jahat, hidup yang buruk, hidup yang berdosa, hidup yang najis. Semuanya itu dibatasi dengan penguasaan diri. Oleh karena roh Allah bekerja di dalam hidup kita, menghasilkan buah roh. Nah, buah pertobatan, buah kebenaran, buah kekudusan, buah roh itu harus ada di dalam hidup kita. Harus dihasilkan. Kita harus menghasilkan buah itu. Karena itu menjadi ketetapan Tuhan. Ya, untuk kita menghasilkan buah. Lalu berikutnya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah
pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan bukan cuma menetapkan kamu harus menghasilkan buah, tetapi Tuhan juga menunjukkan jalan bagaimana kita bisa menghasilkan buah, yaitu kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ini ada satu persekutuan yang begitu intim dan tidak ada celah waktu untuk memisahkan. Ya, kalau itu lengket terus menjadi satu antara Tuhan di dalam aku dan aku di dalam Tuhan, maka disitulah aku akan menghasilkan buah. Ya, karena tinggal di dalam Tuhan Yesus. Aku tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, kalau ayat 16 tadi dikatakan, aku telah menetapkan kamu. Siapa yang harus menghasilkan buah? Kamu. Nah, kamu ini siapa? Siapa yang dimaksud dengan kamu? Ayat 8. Bahwa dalam hal ini, ayat 8 dari pasal 15, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang dimaksud kamu? Adalah murid-muridku. Ya, ketika Tuhan berbicara tentang menetapkan kamu menjadi murid, harus menghasilkan buah, itu ditujukan kepada 12 muridnya. Tapi kemudian kamu itu juga mengacu kepada sesudah generasi 12 murid adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang hidupnya taat setia kepada Tuhan. Kamu, orang-orang yang sedemikian itu dikategorikan sebagai murid-murid Tuhan juga, karena dia mendengar firman, dia melakukan firman, dan dia hidup di dalam firman. Itu kamu. Itulah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu melengket hidupnya dengan Tuhannya. Sebagai murid, 1 hari 24 jam terus beserta dengan Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus tidak berpisah. Dari pagi ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid ada di sana. Ketika siang pun makan juga sama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu malam, maghrib, Tuhan memberi makan 5.000 jiwa. Laki-laki saja. Murid-murid ada di sana. Lengket dia hidupnya. Menyatu dengan Tuhannya. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu bagaimana dengan kita? Nah,
Tuhan berkata, Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan, kalau kita tinggal di dalam firman Allah, hidup di dalam firman Allah, maka kita adalah murid-muridnya. Kita siang dan malam merenungkan firman Allah. Kita siang dan malam melakukan firman Allah. Mentaati firman Allah. Nah, setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan, pagi, siang, malam, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, maka itulah persekutuan aku di dalam engkau dan aku tinggal, kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah aku, itulah kamu yang dimaksud. Murid Tuhan dikatakan sebagai murid adalah murid yang selalu diajar firman Tuhan. Sebagai guru, Tuhan mengajarkan firman itu kepada murid-muridnya. Tapi bukan cuma mengajar, murid-muridnya juga dilatih untuk hidup di dalam firman Allah. Ya, diutus pergi memberitakan Injil. Mereka dibawa, dilatih bagaimana menghadapi ganasnya Danau Galilea. Mereka ketakutan, tetapi bersama dengan Yesus mereka dapat mengatasi rasa takut itu karena gelombang diteduhkan. Tuhan melatih mereka, imannya, segalanya. Dan murid-murid itu diajar untuk bukan saja mendengar firman Tuhan, pengajarannya, melainkan juga dilatih, tetapi juga hidup melakukan, menaati firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Lengket dengan Tuhannya. Disitulah suatu kehidupan yang dapat menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Buah itu, katakan, buah itu tetap sifatnya. Ya, kamu akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap langgeng, kekal. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum usia emas. Sekali lagi, jangan kita berkata, aku sudah usul, tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak. Bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah seumur hidup kita. Artinya kita akan tetap dapat menghasilkan buah itu kalau kita hidup tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kita akan tetap dapat menghasilkan buah. Ibadah usia emas dapat terus bertambah. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan pun akan makin melimpah di dalam hidup kita. Dan itu akan berpotensi kita menghasilkan buah yang makin banyak, makin lebat, dan yang makin menyukakan hati
Tuhan. Tuhan menetapkan kita semua, termasuk kita usia emas, untuk menghasilkan buah. Buat memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan untuk kita menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di dalam usia yang sudah lanjut ini, Tuhan mengingatkan kami akan ketetapan yang Tuhan ambil untuk hidup kami sebagai orang yang percaya. Ketetapan untuk tetap menghasilkan buah di dalam hidup kami. Sampai pun kami usia lanjut, tetap Tuhan menghendaki kami menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah kebenaran, buah kekudusan, buah roh. Semuanya menjadi kesukaan hati Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Al-Kudus meneguhkan firman Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.